Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan tentang tema yang seringkali menjadi bahan diskusi, seringkali menjadi bahan seminar tentang perkawinan yang tidak terceraikan berangkat dari firman Tuhan dalam kutipan Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa luhur dan mulianya perkawinan itu. Mengapa? Karena sejak awal mula Allah menghendaki laki-laki dan perempuan bersatu sebagai suami istri dan kemudian ambil bagian dalam salah satu tugas istimewa yang diberikan hanya kepada manusia, yaitu tugas ikut menciptakan. Itulah yang seringkali disebut atau dikenal sebagai prokreasi. Berpartisipasi dalam mencipta, ikut ambil bagian dalam mencipta. Dan manusia diberi hak istimewa itu oleh Tuhan untuk menciptakan ciptaan baru melalui perkawinan. Manusia sebagai ciptaan terakhir dikaruniai satu perasaan mulia, yaitu rasa cinta. Kalau binatang melanjutkan keturunan dengan dorongan naluri, insting, tapi manusia melanjutkan keturunan atas dorongan cinta kasih. Binatang yang tidak diberi hak tersebut, hanya manusia. Karena itu ketika orang Farisi bertanya, apa diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja? Yesus tidak memerlukan teori baru
untuk menjawab karena semuanya sudah jelas di dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian. Yesus melihat bahwa orang Farisi tahu tentang hukum Taurat. Mereka adalah ahli kitab. Tetapi dalam praktek mereka secara sengaja dan tragis menempatkan cita-cita hukum Taurat dalam norma budaya yang cenderung melayani egoisme mereka sendiri. Yesus berani mengatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Yesus menegaskan, alasan Musa memberi izin untuk menceraikan istri dengan membuat surat cerai karena ketegaran hati. Kita ingat saudara-saudari, pada masa itu mereka yang diceraikan tanpa surat cerai, mereka akan menjadi bahan pergunjingan. Mereka tidak mempunyai hak-hak yang dapat mereka perjuangkan. Jadi Musa sebetulnya sedang membela martabat mereka yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh laki-laki. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pengajaran Yesus di dalam Injil hari ini awalnya memang bermula dari pertanyaan orang Farisi yang berusaha mencobai dia, menjebak dia dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Karena popularitas Yesus mulai mencemaskan mereka, mengganggu zona nyaman mereka. Karena itu ia dijatuhkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan jebakan, pertanyaan-pertanyaan sulit. Dan kita tahu Yesus selalu tahu apa motivasi, apa isi hati mereka. Yesus menegaskan tujuan Allah menciptakan lalu mempersatukan laki-laki dan perempuan. Sejak semula, Allah memang menyatukan mereka menjadi satu daging. Apa yang disatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Yesus tegaskan itu. Sekaligus juga secara halus menegur orang-orang Farisi yang seakan-akan tidak tahu itu. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bersatunya laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, kita yakini sebagai campur tangan Allah secara langsung dengan menganugerahkan perasaan yang mulia tadi, perasaan cinta kasih. Karena itu tidak seorang pun berhak kemudian memisahkan ikatan itu, baik suami atau istri atau orang lain. Para pengikut Yesus dewasa ini pasti merasakan hal yang sama, apalagi ketika kita melihat banyak sekali rumah tangga, banyak perkawinan yang kemudian berjumpa dengan masalah, berjumpa dengan krisis dalam perkawinan, lalu kemudian memilih untuk berpisah. Padahal awalnya mereka bersatu sebagai suami istri karena katanya saling mencintai. Maka kalau sampai memilih memisah, Yesus memberikan jawaban yang sama tadi, karena kekerasan hati. Ada unsur egoisme di sana. Maka saudara-saudari kita perlu berefleksi. Khususnya keluarga-keluarga, para suami istri, supaya bisa jauh dari virus ketegaran hati. Virus egoisme yang justru mengancam keutuhan perkawinan. Suami atau istri harus benar-benar mampu berintrospeksi. Bagaimana caranya merawat perkawinan, bagaimana caranya merawat cinta yang sudah mempersatukan, bagaimana merawat komitmen dan janji di hadapan Tuhan untuk setia sampai maut memisahkan. Moga-moga saudara-saudari, penegasan Yesus hari ini meneguhkan keluarga-keluarga, meneguhkan kita semua untuk senantiasa mampu merawat komitmen
mampu merawat janji setia, mampu merawat perkawinan, mampu merawat keluarga yang sudah dibangun atas nama cinta di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh menciptakan kami laki-laki dan perempuan dan menganugerahkan perasaan mulia, perasaan cinta ketika mempersatukan laki-laki dalam perempuan dan perempuan di dalam ikatan perkawinan. Mampukanlah kami agar jauh dari virus ketegaran hati, sikap egois yang justru merusak perkawinan. Dan kuatkan kami khususnya keluarga-keluarga, pasangan suami istri, untuk mampu merawat perkawinan, merawat keluarga, merawat rumah tangga yang dibangun, dengan menjauhkan dari dirinya ketegaran hati, kekerasan hati, dan boleh senantiasa belajar untuk membarui diri terus-menerus, menjaga dan merawat komitmen kesetiaan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas keluarga-keluarga pasangan suami istri, atas rencana-rencana dan karya pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.